Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Zainuddin MPD. Yang saya hormati Kaprodi PGMI Bapak Firdaus Ainul Yakin MPD. Dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kiswah Ustazah Nur Fatimah MPD, serta tak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Saya Imratus Sa'adah Romadhoni Sahria dari Prodi PGMI semester 6, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang peta konsep, di mana peta konsep tersebut untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kiswah. Peta konsep yang saya buat adalah mengenai pokok-pokok ajaran Aswaja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok ajaran Aswaja. Aswaja atau Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah salah satu aliran utama dalam Islam yang memiliki pokok-pokok ajaran serta prinsip-prinsip Aswaja. Pokok-pokok ajaran Aswaja itu ada 3. Yang pertama itu ada iman, ada Islam, serta ada ihsan. Dalam konteks Aswaja, iman itu sendiri adalah akidah, Islam itu fikih, serta ihsan itu adalah tasawuf. Yang pertama saya akan membahas mengenai iman. Iman itu sendiri adalah keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala serta apa yang telah diajarkannya. Dalam iman di sini kita meyakini ada 6 rukun iman. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Caranya adalah dengan cara meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan dan tidak ada sekutu baginya, dan Allah lah yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Baiklah, selanjutnya yakni adalah percaya adanya malaikat Allah. Malaikat Allah yang perlu kita ketahui dan wajib kita imani itu ada 10, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Kita harus mengetahui 10 malaikat tersebut beserta tugas-tugasnya. Yang ketiga yakni adalah iman atau percaya adanya kitab-kitab. Kitab-kitab yang perlu kita ketahui itu ada 4. Kitab Taurat, Zabur, Injil, serta Al-Quran. Di mana kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, serta kitab suci Al-Quran umat Islam adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah percaya adanya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25 Nabi. Kemudian rukun iman yang kelima adalah percaya adanya hari akhir, yang berarti bahwa kita percaya akan ada hari di mana semua umat manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat atau hari penghakiman. Kemudian rukun iman yang keenam adalah percaya adanya qada dan qadar, yang dimana berarti bahwa kita harus yakin bahwa semua yang telah terjadi di dunia ini telah ditentukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, baru saja kita membahas mengenai iman dalam konteks Aswaja. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai Islam dalam konteks Aswaja. Islam itu sendiri adalah ibadah agama. Islam itu adalah agama yang berdasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Dalam konteks Aswaja, Islam itu ada rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5.
ada syahadat, ada sholat, zakat, puasa, serta haji. Namun dalam aswaja di sini disebutkan adalah melaksanakan sholat. Sholat itu adalah kewajiban setiap umat Islam. Sholat adalah tiang agama dan amalan yang pertama kali akan dihisab dalam hari akhir adalah sholat. Kemudian yang kedua itu melaksanakan zakat atau menunaikan zakat. Zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat itu dapat dilakukan kapan saja, sesuai dengan jenis zakat yang akan dikeluarkan. Kalau misalkan kita akan mengeluarkan zakat fitrah, berarti zakat fitrah itu biasanya dikeluarkan pada saat bulan Ramadan atau sampai sebelum Idul Fitri. Kalau zakat mal itu biasanya setiap tahun. Zakat mal ini adalah zakat harta, dimana seperti kalau misalkan kita punya penghasilan dari sawah, nah itu kita wajib untuk berzakat, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan puasa. Puasa di sini ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu adalah puasa bulan Ramadan. Puasa sunnah itu biasanya seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, itu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah melaksanakan haji. Nah, haji di sini adalah ziarah atau mengunjungi Mekah dengan maksud ibadah. Nah, haji di sini dikhususkan kepada orang yang sudah mampu, baik dari harta maupun dari segi fisik. Kemudian yang terakhir itu adalah berjuang membela agama. Kita sebagai umat Islam itu harus dan wajib memperjuangkan agama Islam. Baiklah, kemudian penjelasan yang terakhir mengenai pokok-pokok aswaja itu adalah ihsan. Ihsan di sini adalah mengabdikan diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai keikhlasan. Di sini ada berbagai macam bentuk ihsan, yaitu seperti contohnya sopan dan santun. Nah, kita sebagai umat manusia itu harus berbicara sopan dan santun, bukan hanya kepada yang lebih tua, bahkan kepada yang sepantaran, bahkan yang lebih muda, kita dianjurkan untuk berbicara sopan santun, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah sabar dan tabah. Allah sudah meminta kita dan telah memerintahkan kita ketika kita mendapatkan ujian, kita diminta untuk sabar dan tabah terhadap ujian yang akan diberikan kepada kita. Allah menguji kesabaran kita lewat ujian tersebut. Nah, kalau kita bisa sabar melewati ujian tersebut, maka kita dianggap berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah jujur. Kita sebagai umat Islam harus selalu jujur dalam segala hal. Apapun itu, kita tidak boleh berbohong, dan jujur itu nomor satu. Kemudian kasih sayang. Sebagai umat Islam, kita harus memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Bahkan terhadap orang yang beda agama sekalipun, kita harus memiliki rasa kasih sayang. Seperti itu. Karena di dalam Islam itu sudah diajarkan dan dianjurkan untuk memiliki rasa kasih sayang terhadap siapapun. Dan yang terakhir adalah kita harus memiliki sifat tawaddu. Tawaddu artinya itu kita harus tetap rendah hati dan tidak sombong. Ketika kita sudah memiliki kemampuan lebih, nah kita itu tidak boleh sombong, karena sifat sombong itu adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai pokok-pokok ajaran aswaja. Semoga dengan adanya video presentasi mengenai pokok-pokok ajaran aswaja ini bisa memenuhi tugas mata kuliah UTS yang telah diberikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.